Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita SPDI Angkatan 39 peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara bekerjasama dengan LPP Akro Nusantara Medan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang mind mapping akuntabilitas, yang mana seorang ASN yang profesional harus memiliki nilai-nilai dasar ASN yang berbasis aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada akuntabilitas itu sendiri memiliki 4 materi, yaitu konsep akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, mekanisme akuntabilitas, dan bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Selanjutnya, pada konsep akuntabilitas terdapat perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas, yang mana akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab. Ada juga aspek-aspek akuntabilitas, yaitu yang mana akuntabilitas adalah sebuah hubungan antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, dan membutuhkan konsekuensi. Selanjutnya, akuntabilitas itu juga ada 3 fungsi. Yang pertama, berperan sebagai kontrol demokrasi, yang kedua berperan sebagai konstitusi, dan yang ketiga berperan sebagai pelajaran. Selanjutnya, dalam konsep akuntabilitas ada tingkatan akuntabilitas. Dari yang terendah yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Dalam mekanisme akuntabilitas ini ada dimensi akuntabilitas yang mencakup akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Dalam mekanisme akuntabilitas juga ada menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dengan adanya indikator nilai-nilai dasar, yaitu kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Selanjutnya adalah juga mekanisme akuntabilitas, yaitu adanya perencanaan strategis, kontrak kerja, dan memberikan laporan. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks, yang mana akuntabilitas dalam konteks adanya transparansi dan akses informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Yang selanjutnya adanya praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup, adanya penggunaan sumber daya milik negara, adanya penggunaan data dan informasi milik negara. Selanjutnya, menjadi PNS yang akuntabel. Bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? Yaitu yang pertama, kita lihat dari perilaku PNS itu sendiri. Sesuai dengan kode etik, harus transparansi, tidak curang dan korup, bertanggung jawab terhadap sumber daya negara, dan perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Selanjutnya, prinsip-prinsip profesi ASN, yang mana ada nilai dasar, kode etik, perilaku komitmen, tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas dalam jabatan. Dalam menjadi PNS yang akuntabel juga ada asas penyelenggaraan kebijakan, yaitu profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesehatan, kesejahteraan. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai dasar PNS yang akuntabel sebagai seorang guru. Pertama, kepemimpinan. Memberikan contoh, membimbing, dan arahan kepada peserta didik untuk tetap semangat dan mematuhi prokes dalam melaksanakan belajar tatap muka terbatas. Yang kedua, integritas.
yang mana kesesuaian antara perkataan dan tindakan seorang guru yang berpegang teguh pada nilai-nilai karakter disiplin, tanggung jawab, dengan hadir tepat waktu. Yang ketiga, keadilan. Seorang guru dituntut untuk bersikap adil dalam memberi nilai dengan cara melakukan koreksi hasil UAS atau UTS dengan cermat dan teliti. Yang keempat, transparansi. Penilaian akan transparan bila ada kriteria penilaian yang jelas dan guru melakukan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian. Yang kelima, tanggung jawab. Guru harus bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran dengan mempersiapkan RPP-nya dan menyerahkan rencana pelaksanaan pembelajarannya sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, yang keenam, kepercayaan. Orang tua memberikan kepercayaan kepada guru untuk mendidik anak-anaknya. Selanjutnya, yang ketujuh, keseimbangan. Yang mana seorang guru harus mampu menyeimbangkan antara aktivitas memberi, yaitu mengajar setiap hari, dan menerima, yaitu pengayaan diri dengan pengetahuan dan informasi baru yang urgen dan relevan secara bijaksana. Selanjutnya yang kedelapan, kejelasan. Seorang guru harus mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai guru, misi sekolah, dan kinerja yang diharapkan sekolah. Selanjutnya yang terakhir yaitu konsistensi, yang mana seorang guru bisa menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Demikianlah nilai-nilai akuntabilitas dalam kehidupan dalam peranannya sebagai seorang guru. Demikian, cukup sekian dan terima kasih.